Indonesia baru saja menerima pesawat Airbus A400M pertama yang dipesan, pesawat angkut militer canggih buatan Eropa. Setelah penerimaan tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung memberi isyarat atau sinyal bahwa pemerintah berencana menambah 4 unit lagi dari pesawat jenis yang sama untuk memperkuat armada angkut strategis TNI. Para pencinta aviasi, pagi yang cerah di Lanut Halim Perdana Kusuma, langit masih berwarna keemasan, dan dari kejauhan terdengar suara roar khas mesin turboprop 4 baling-baling yang makin lama makin menggema di udara Jakarta. Para spotter udah siap dengan kamera di tangan, lensa fokus ke langit, detak jantung ikut berpacu. Lalu, boom! Muncul sosok gagah berwarna abu-abu metalik, menembus sinar matahari pagi dengan siluet megahnya. Dialah Airbus 400M, sang raksasa langit yang akhirnya resmi mendarat di Indonesia. Menandai babak baru kebanggaan TNI Angkatan Udara. Dan bukan sembarang pesawat loh, ini beneran pesawat angkut berat paling canggih yang pernah dimiliki Indonesia. Bayangin aja, pesawat ini bisa ngangkut 37 ton muatan. Itu kira-kira setara dengan 2 tank Leopard, 1 truk logistik penuh muatan, dan mungkin, kalau mau lucu dikit, setengah kampung kalau semua ikut naik bareng logistiknya. Tapi tenang aja, jangan coba-coba ya. Sekarang kita mundur sedikit ke tahun 2021, ketika Indonesia pertama kali menandatangani kontrak pembelian 2 unit A400M di ajang Dubai Air Show. Acara yang kalau diibaratkan, itu kayak pameran otomotif dunia, tapi versi langit. Oke? Di sana, Kementerian Pertahanan kita resmi memastikan 2 unit dalam konfigurasi multi-role tanker dan transport. Jadi bukan cuma bisa ngangkut pasukan dan logistik, tapi juga bisa jadi SPBU terbang, isi bahan bakar pesawat lain di udara. Keren banget kan? Nah, setelah proses panjang, akhirnya 1 dari 2 pesawat itu tiba di tanah air setelah perjalanan dari Sevilla, Spanyol. Dan tentu saja, karena ini momen bersejarah, TNI AU menyambutnya dengan tradisi water salute. 2 mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air dari kanan dan kiri, seolah bilang, "Selamat datang di Indonesia Raksasa Langit." Tepat pukul 7.45 pagi, pesawat melintasi lengkungan air itu dengan megahnya. Penonton bersorak, para prajurit berdiri tegak, dan para jurnalis langsung sibuk kirim berita. Pesawat angkut terbesar TNI AU telah mendarat di Halim. Dan di tengah suasana bangga itu, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung. Dengan gaya khasnya yang tegas tapi santai, beliau meninjau pesawat A400M A4001 di Base Ops Lanut Halim. Tapi, ini bagian yang menarik. Beliau nggak cuma sekedar datang lihat dan foto-foto. Nggak. Presiden Prabowo langsung kasih sinyal politik pertahanan yang besar banget. Kita mungkin negosiasi untuk tanda tangan pembelian 4 unit lagi. Nah lo, baru datang 1 udah pengen nambah 4 lagi 5 tangan. Tapi kalau dipikir-pikir, ini wajar. Pesawat sekelas A400M bukan cuma buat gaya-gayaan. Dia adalah simbol keseriusan Indonesia membangun kemandirian pertahanan dan kesiapan menghadapi berbagai situasi, baik itu misi militer, bencana alam, atau evakuasi kemanusiaan. Karena A400M ini ibarat truk segala medan versi langit. Mau mendarat di landasan tanah? Bisa. Rumput? Bisa. Kerikil pun oke. Bahkan kalau perlu, bisa dipakai di daerah yang infrastrukturnya minim tapi butuh bantuan cepat. Airbus sendiri menyebut A400M ini sebagai pesawat yang serbaguna banget. Kuat untuk operasi militer, tapi juga tangguh di misi kemanusiaan. Dan kalau lihat kapasitasnya, ya ampun, ini pesawat kayak gudang terbang. Dari pasukan, logistik, kendaraan bentur, sampai bantuan kemanusiaan, semuanya bisa muat. Jadi kebayang ya, kalau ada bencana besar di wilayah timur Indonesia, A400M ini bisa langsung jadi garda terdepan dalam penyaluran bantuan dan evakuasi. Dan kalau dipikir-pikir lagi, kehadiran A400M ini bukan cuma soal pesawat baru buat TNI AU, tapi juga semacam naik level bagi industri pertahanan Indonesia. Karena dengan punya pesawat sekelas ini, berarti Indonesia resmi masuk ke jajaran negara yang punya kemampuan strategik airlift, alias bisa kirim logistik besar dalam jarak jauh tanpa harus bergantung pada negara lain. Bayangin, dulu kalau mau kirim bantuan ke daerah terpencil yang landasannya cuma tanah dan rumput, pesawat biasa mungkin mikir 2 kali. Tapi sekarang,
A400M bisa langsung mendarat di sana dengan gagahnya. Bahkan, dalam misi kemanusiaan, dia bisa jadi game changer banget. Bawa pasokan, evakuasi korban, dan isi bahan bakar pesawat lain di udara. Kalau dalam film superhero, A400M ini tuh ibarat Iron Man versi kargo. Dan lucunya, kalau kita lihat dari dekat, kokpitnya modern banget. Layarnya penuh panel digital, sistem navigasinya super canggih, sampai kursinya aja kelihatan nyaman buat ukuran pesawat militer. Pokoknya, kalau ada lomba pesawat militer paling mewah dan serbaguna, A400M bisa langsung jadi finalisnya tanpa debat. Tapi di balik semua teknologi canggih itu, ada satu hal yang bikin momen ini terasa istimewa, kebanggaan nasional. Melihat bendera merah putih berkibar di lambung pesawat baru itu, semua orang di Lanut Halim kayak punya perasaan yang sama, bangga, haru, dan sedikit merinding. Karena ini bukan cuma pesawat, tapi juga simbol kemajuan, kerja keras, dan cita-cita besar Indonesia untuk mandiri di bidang pertahanan. Dan ketika Presiden Prabowo bilang ingin menambah 4 unit lagi, semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa orang mungkin berpikir, wah, mahal banget pasti. Tapi beliau tampak tenang, karena bagi Prabowo, investasi di pertahanan bukan soal mahal atau murah, tapi soal harga diri bangsa. A400M bukan sekedar alat angkut, ia adalah jembatan antara kebutuhan militer dan misi kemanusiaan, antara kekuatan dan kepedulian. Dan yang menarik, dengan kemampuan multi-role tankernya, pesawat ini juga bisa ngisi bahan bakar di udara. Bayangin, pesawat lain lagi terbang, dia datang sambil melayang di langit, langsung isi bahan bakar. Ini bukan cuma efisien, tapi juga bikin TNI AU bisa beroperasi lebih lama, tanpa harus bolak-balik ke pangkalan. Efeknya, kapasitas tempur dan mobilitas udara kita naik drastis. Kalau dulu Indonesia cuma dikenal sebagai pembeli pesawat, sekarang kita pelan-pelan berubah menjadi negara yang punya peran penting dalam kerjasama industri aviasi dunia. Karena lewat proyek ini, banyak personel dan teknisi kita juga ikut terlibat dalam pelatihan, perawatan, bahkan transfer teknologi. Jadi bukan cuma dapat pesawatnya, tapi juga ilmunya. Dan siapa tahu, kalau langkah besar ini terus berlanjut, beberapa tahun lagi kita bisa lihat pemandangan yang lebih luar biasa lagi, di mana Indonesia nggak cuma membeli pesawat, tapi juga ikut memproduksi atau bahkan mendesain pesawat militernya sendiri. Tapi, sebelum sampai ke sana, tentu jalan yang harus ditempuh masih panjang banget. Karena membangun kemandirian pertahanan itu bukan cuma soal beli alat canggih, tapi juga membangun kemampuan manusianya, teknologinya, dan sistem pendukungnya. Nah, disinilah tantangan sekaligus peluang besar buat Indonesia. Bayangin, kalau teknisi dan insinyur kita bisa terus belajar dari pengalaman mengoperasikan A400M, mulai dari perawatan mesin, sistem avionik, sampai prosedur penerbangan jarak jauh, maka dalam beberapa tahun ke depan, kemampuan kita bisa naik kelas signifikan. Dan bicara soal operasionalnya, A400M ini juga bisa jadi kartu andalan TNI AU di berbagai situasi. Misalnya, saat ada bencana di daerah terpencil, pesawat ini bisa langsung terbang bawa bantuan logistik, kendaraan, dan tenaga medis. Kalau ada misi internasional, A400M bisa kirim pasukan perdamaian ke luar negeri dengan cepat dan aman. Bayangin aja, dulunya misi kayak gitu butuh waktu lama dan koordinasi rumit. Sekarang, cukup satu pesawat besar ini, semua bisa jalan lebih efisien. Ibaratnya kalau dulu TNI AU harus ngantri naik angkot, sekarang udah punya bus besar sendiri yang bisa berangkat kapan aja. Tapi bicara dari sisi simbolis, momen kedatangan A400M ini juga kayak pesan tersirat ke dunia, bahwa Indonesia bukan lagi sekadar penonton dalam arena pertahanan global. Kita aktif, kita berkembang, dan kita serius memperkuat kekuatan udara kita. Apalagi dengan Presiden Prabowo yang memang punya perhatian khusus di bidang pertahanan dan kemandirian industri militer, langkah-langkah seperti ini terasa bukan sekadar proyek jangka pendek, tapi visi jangka panjang untuk bikin Indonesia mandiri, kuat, dan disegani di kawasan. Kalau kata para pengamat aviasi, punya A400M itu bukan cuma soal punya pesawat besar, tapi juga punya kapasitas strategis. Artinya, Indonesia sekarang bisa melakukan hal-hal yang dulu hanya bisa dilakukan negara-negara maju. Evakuasi besar-besaran, pengiriman logistik lintas negara, bahkan operasi jarak jauh. Dan yang paling menarik, semua itu dilakukan dengan identitas kita sendiri, di bawah bendera merah putih.
Makanya, waktu pesawat itu berhenti di apron Lanut Halim dan para prajurit berdiri di sampingnya, rasanya bukan cuma upacara seremonial biasa, tapi kayak penanda lahirnya era baru kekuatan udara Indonesia, di mana langit Nusantara bukan cuma jadi ruang terbang, tapi juga simbol semangat bangsa yang terus ingin maju. Dan mungkin, kalau nanti pesawat kedua datang tahun depan, dan 4 unit tambahan benar-benar jadi dibeli, bayangin deh, formasi A400M milik TNI AU melintas di langit dalam latihan gabungan. Raksasa-raksasa logistik ini terbang berbaris, menebarkan bayangan besar di atas bumi Nusantara. Itu bukan cuma pemandangan indah buat para pecinta aviasi, tapi juga bukti nyata bahwa Indonesia benar-benar siap jadi kekuatan udara yang diperhitungkan di kawasan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.